Swastiastu, saya atas nama Dewa Ketut Sukedana dengan nos tabuk ES01220001. Berikut ini hasil resume yang saya tonton dari video pembahasan tentang teori belajar. Teori belajar sangat penting untuk membantu guru dalam mempelajari siswa. Ada 4 macam teori belajar, yaitu yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang keempat yaitu teori humanisme. Teori yang pertama adalah teori belajar dalam aliran behaviorisme. Ada 3 poin penting dalam aliran ini, yaitu yang pertama, teori ini berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Dan yang ketiga, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi pada pikiran. Ada beberapa teori tentang aliran behaviorisme dan ada beberapa tokoh. Yang pertama adalah teori pengkondisian oleh Pavlov. Yang kedua adalah teori koneksionalisme oleh Dordike. Yang ketiga adalah teori pengkondisian operan oleh Skinner. Dan yang keempat adalah teori pembiasaan asosiasi Descartes oleh Guthrie. Dan yang kelima adalah teori kognitif sosial oleh Bandura. Teori yang kedua adalah teori belajar dalam aliran kognitivisme. Ada 3 hal penting dalam teori ini, yaitu yang pertama, kognitivisme didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Yang kedua, perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Yang ketiga, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk tingkah laku yang tidak bisa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam diri. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Ada 7 yang terkenal dalam teori kognitivisme, yaitu yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Piaget. Yang kedua, teori pemrosesan informasi oleh Gagne. Teori Brunner, teori bermakna Ausbley, teori belajar Dienes, teori Van Hiller, teori belajar Bunel, dan Eva Engel. Yang ketiga yaitu teori belajar dalam aliran konstruktivisme. Konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan sendiri dan lingkungan untuk memperoleh pengalaman dari skema. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam mempelajari konstruktivisme, yaitu yang pertama, harus mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Ada 2 tokoh dalam aliran konstruktivisme, yaitu Jan Piaget dan Vygotsky. Yang keempat yaitu teori belajar dalam aliran humanisme. Pada aliran humanisme memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Teori belajar pada aliran humanisme ini
berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ada 3 teori dalam aliran humanisme, yaitu teori dari Arthur Combats, teori dari Maslow, dan teori dari Carey Rogers. Sekian resume teori belajar dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan Parang Santi. Om Santi 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 Om.